hal ini ternyata malah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber. Salah satunya yang bersama saya di sini Pak Trubus Radiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trubus, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Senang sekali selalu, bisa ada di sini. Nah, Pak Trubus sudah ikut vaksin juga? Sudah termasuk yang divaksin? Belum. Baik, tapi ini kita lihat tadi mengundang polemik karena kan seharusnya menurut dari kalangan juru wabah, kemudian pemerhati kesehatan, buat apa diadakan prioritas kalangan yang harus menerima vaksin lebih dahulu jika kemudian pihak swasta bisa mendatangkan vaksin tersendiri. Pak Trubus, ya, lihatnya? menurut saya memang ini menjadi tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih artinya bahwa masyarakat jadi bingung nanti harus milih yang mana gitu. Karena apa? Karena tujuan kita ini kan sebenarnya memutus mata rantai penyebar COVID kan. Artinya hanya orang-orang yang rentan yang harusnya ditolong. Kalau orang yang di dalam pabrik, bekerja dalam pabrik itu kan bukan tentu orang rentan kan itu. Artinya apalagi nanti kemudian harganya juga berbeda itu kan. Ya, ini saya khawatir nanti masyarakat yang punya duit berbondong-bondong ke swasta. Nah, kemudian yang pemerintah sendiri ditinggalkan kan mereknya berbeda itu nanti. Betul, yang harus berbeda. Jadi ini menurut saya memang menimbulkan polemik tersendiri. Artinya masyarakat tetap ada pihak yang dirugikan dengan cara-cara adanya mandiri seperti itu. Untuk apa ada prioritas untuk ini segala kan? Baik, itu masyarakat yang dirugikan. Nah, untuk membahas juga menjawab mengenai hal ini, menjelaskan lebih lanjut, sudah bergabung dengan kita Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksin Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nadia. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, Bu Nadia mungkin bisa menjelaskan kepada kami, Kementerian Kesehatan kemudian menyetujui usul yang diberikan ataupun disampaikan oleh Kadin ini, dan juga tadi dikatakan oleh Pak Trubus bahwa jika memang ini kemudian diterapkan, justru masyarakat yang akan jadi korban, malah kebingungan Bu Nadia. Silakan Bu. Iya, jadi kita ketahui bahwa vaksinasi gotong royong ini merupakan usul ya ataupun dukungan dari dunia usaha untuk mempercepat sebenarnya proses pelaksanaan vaksinasi. Sehingga tentunya pada saat yang bersamaan kita akan melakukan pelaksanaan vaksinasi secara paralel, baik itu vaksinasi yang dilakukan oleh vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi yang nanti akan dilakukan oleh vaksinasi gotong royong. Nah, tentunya kalau kita lakukan secara gotong royong ya, artinya saling berkolaborasi, saling bahu-membahu tentunya yang akan divaksin dan dalam waktu yang lebih cepat kita bisa meningkatkan jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi. Yang pada akhirnya tentunya kita harapkan kekebalan kelompok ini akan lebih cepat terjadi. Baik, itu di penjelasan singkat dari Bu Nadia. Nanti kita akan perpanjang lagi ataupun lebih lanjut lagi membicarakan mengenai hal ini. Tapi saya juga ingin sapa juru wabah yang juga sudah bergabung dengan kita dalam diskusi kali ini. Mas Pandu Riono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Pandu Riono. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya punya catatan tersendiri mengenai komentar dari Mas Pandu mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Pandu. Tapi kita akan jeda sejenak. Apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali? Baik pemirsa, Anda menyaksikan kembali Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lanjutkan perbincangan. Selain juga sudah bergabung Mas Pandu Riono bersama kita, sudah ada pula Pak Immanuel Melki Lakalena selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi Golkar. Selamat malam Pak Melki. Selamat malam Mbak. Baik, ini kabarnya sedang ada di NTT Pak, betul? Betul, lagi reses Mbak di NTT. Ini mempersiapkan mengenai aturan mengenai Perpres Miras ya Pak? Aduh, kalau Perpres Miras kita baru tahu setelah sampai di sini. Oke, baik. Mungkin nanti kita akan minta pendapat Pak Melki. Tapi Mas Pandu terlebih dahulu. Mas Pandu, yang saya baca adalah Mas Pandu salah satu orang yang kemudian mengkritisi apa yang disebut dengan program vaksinasi gotong royong ini. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa celah, apa kelemahan dari vaksinasi gotong royong ini Mas Pandu? Ya, jadi pertama ya istilah gotong royongnya tidak mencerminkan gotong royong. Tapi bukan berarti saya mengkritisi peranan swasta ya, kontribusi swasta. Saya kritik adalah supaya swasta dalam membantu pemerintah untuk vaksinasi bukan hanya membatasi diri pada kepentingan pengusaha saja. Berpihaklah pada kepentingan rakyat. Artinya jangan eksklusif, tapi inklusif. Yang saya narasikan, yang saya dengar sampai Permenkesnya menyatakan bahwa untuk karyawan perusahaan swasta maka dimungkinkan swasta untuk mendanai atau membiayai vaksinasi tersebut.
Seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya adalah yang disebut konsep vaksin gotong royong itu yang tercermin dalam konsep secara global yang disebut public-private partnership, yaitu di mana pihak swasta membantu pelayanan vaksinasi, membantu penyediaan stok, ya, sehingga pelayanan vaksinasi bisa terus cepat merata ke seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya terbatas pada karyawannya saja. Ini yang harusnya diperjuangkan, bukan hanya dibatasi. Kemudian ada deal-deal, ada harga tertinggi, harga terendah. Ini kan memungkinkan adanya pelayanan yang bersifat berbayar. Padahal di dalam era pandemi ini, vaksinasi harusnya semuanya gratis dan itu menjadi hak rakyat Indonesia. Jadi janganlah ada skema vaksin swasta, ada skema vaksin bukan swasta atau vaksin gratis, hanya satu skema. Satu skema itu apa? Vaksin untuk rakyat Indonesia. Dan Baik. di sini pihak swasta bisa berkontribusi, Oke. baik dalam bidang stok, dalam bidang distribusi, maupun bidang dalam pelayanannya. Baik, Pak Melki mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Mas Pandu tadi sudah berikan catatan harusnya hanya ada satu skema saja mengenai pemberian vaksinasi. Jika pihak swasta ingin memberikan kontribusi, bukan secara eksklusif seperti itu, hanya memberikan kepada karyawan ataupun keluarganya. Silakan Pak Melki. Jadi kami berangkat dulu ya dari bahwa kita nih punya hak dan kewajiban yang sama dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air sesuai kapasitas masing-masing. Nah, terkait soal vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong hari ini yang kita kenal, kami di Komisi 9 sudah pernah membahas ini dengan Menteri Kesehatan, waktu itu dihadiri juga oleh Kepala Badan POM dan Dirut Bio Farma. Jadi wacana ini sudah pernah juga dibahas di Komisi 9 itu karena kalau kita ingat baik ya, vaksinasi ini kan pertama kali itu kan tidak semuanya dibuat gratis ya. Jadi ada dua yang namanya vaksin program yang itu dibayar oleh pemerintah, dan ada vaksin mandiri itu yang dibayar oleh masyarakat. Awal mula kan kita konsepnya itu dulu yang kita lihat. Lalu melalui perjuangan berbagai pihak, termasuk juga dari kami Komisi 9, kami mendorong agar sebaiknya karena vaksinasi ini harus diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengambil alih dengan membuat vaksinasi ini menjadi vaksin yang bersifat gratis bagi seluruh rakyat. Jadi semuanya menjadi vaksin program. Dan kemudian itu diputus oleh Presiden Jokowi bulan Desember, kalau saya tidak keliru itu belasan Desember lah. Pak Jokowi memutuskan untuk seluruh vaksin kita itu digratiskan, tidak ada yang berbayar. Nah, dalam perjalanan kita melihat bahwa ada berbagai macam dinamika yang terjadi di lapangan. Baik itu pengadaan vaksinnya, baik itu ketika masuk di Badan POM, kemudian didistribusikan dan perjalanan di lapangan per hari ini yang itu semua juga dalam evaluasi pemerintah yang kami cermati, pemerintah coba untuk mempercepat vaksinasi ini dengan berbagai skema yang dimungkinkan sekali lagi masih dalam peraturan yang berlaku dan dalam semangat kebersamaan kita untuk berbagi tanggung jawab, berbagi beban terhadap penanganan COVID-19 di tanah air. Muncullah kemudian ide tentang vaksin mandiri ini, yang ini bukan juga hal baru. Saya ulangi lagi, Mbak, ini bukan hal baru karena dari awal itu kita sudah pernah membahas soal vaksin program dan vaksin mandiri. Nah, dalam konteks pelaksanaan yang kemudian dituangkan dalam PMK yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu, saya melihat bahwa kalau memang itu kita laksanakan dengan baik ya, bahwa vaksinnya mereknya berbeda dengan vaksin program yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatannya berbeda atau dilakukan di tempat berbeda. Tenaga kesehatan berbeda. Dan itu bagian dari tanggung jawab kontribusi dari mereka yang bisa membantu ini. Ya, itu yang tentu diberikan ruang. Nah, memang catatan dari Pak Pandu tadi benar bahwa jangan sampai ini terkesan kita mendahulukan perusahaan, kemudian tidak juga memikirkan yang lain. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kami di Komisi 9 dari awal itu sebenarnya mendorong agar vaksin program ini biar bergerak dulu, bergerak pada batas tertentu dulu, misalnya katakanlah ya dari target itu kan 181 juta kan. Nah, katakanlah kalau target kita sudah mencapai 20%, misalnya vaksin mandiri bisa masuk atau vaksin gotong royong bisa masuk. Nah, ini yang kita belum sempat bahas lebih detail, kemudian sekarang sudah muncul vaksin mandiri. Nah, ini yang vaksin gotong royong.
Nah, ini yang perlu kita bahas sehingga catatan dari berbagai pihak yang mengkritisi ini Ya. tetap bisa diadopsi dalam realisasi atau pelaksanaan nanti vaksin gotong royong di lapangan. Baik, Bu Nadia mungkin bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Yang mengkritik mengatakan, wah ini bisa jadi eksklusif, ini kemudian hanya kepada karyawan dan sebagainya. Ini betul-betul tidak sesuai dengan apa yang diinikan oleh pemerintah, diterangkan oleh pemerintah bahwa ada golongan prioritas terlebih dahulu. Tapi tadi Pak Melki sepertinya sudah memberikan jalan tengah, win-win solution. Jadi setelah mencapai sejumlah target, berapa jumlahnya angka dari program prioritas, baru kemudian dibolehkan mengenai vaksin gotong royong ataupun vaksinasi mandiri ini. Silakan Bu. Iya, baik. Jadi memang sejak awal kita merencanakan bahwa vaksinasi gotong royong ini akan dimulai dengan pemberian vaksinasi di tahap ketiga ya, yang artinya kita sudah menyelesaikan periode pertama daripada vaksinasi yang kita tujukan kepada garda depan dan kelompok paling rawan. Jadi memang pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini tentunya akan kita mulai bulan April atau Mei, yang tentunya kita sudah menyelesaikan tadi pemberian vaksinasi kepada sasaran tenaga kesehatan, kemudian kepada seluruh usia di atas 60 tahun dan pemberi pelayanan publik. Jadi dia akan bersamaan sebenarnya dengan masyarakat lain dan tentunya harapan ini karena kita juga melakukan vaksinasi ini melalui pendekatan klaster dan salah satunya adalah klaster perusahaan ataupun pabrik ini yang menjadi sasaran kita untuk vaksinasi gotong royong ini. Baik, Bu Nadia mungkin nanti juga bisa menjelaskan kepada kami semua termasuk juga masyarakat yang saat ini sedang menantikan ataupun menyaksikan hal ini. Apa sebenarnya perbedaan dari vaksin yang ditangkan oleh pemerintah dan juga vaksin nanti yang mereknya berbeda yang akan digunakan oleh mereka yang ingin vaksinasi mandiri ataupun vaksin gotong royong. Termasuk juga Mas Pandu nanti kita minta pendapatnya apakah tadi solusi yang dikatakan oleh Pak Melki dan yang diterangkan oleh Bu Nadia bahwa ini akan dimulai pada tahap ketiga. Itu bisa menjadi salah satu win-win solution untuk bisa menjembatani dua keinginan ini. Nanti kita akan bahas tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.